Oke, eh, materi yang akan saya sampaikan di sini pertama kali adalah sedikit kita melihat atau mempelajari bagaimana peranan distribusi normal itu. Jadi pentingnya distribusi normal itu dalam uji-uji hipotesis ya. Oke, jadi andaikan ini khususnya begini, khususnya kalau kita punya data yang tidak banyak. Kalau data kita itu tidak banyak, misalnya 30 atau bahkan kurang gitu ya, untuk setiap variabel, khususnya variabel respon, ini variabel dependen ya, variabel yang bukan variabel independen. Kalau kita bicara eh, hubungan sebab akibat antar variabel gitu, ya. Khususnya data yang jumlahnya tidak banyak. Nah, andaikan misalnya berapa tidak banyak itu kurang dari 30. Dalam hal ini saya ambil teladan ini hanya ada 10 katakanlah gitu ya, 10 data. Ini datanya ini. Nanti kalau saya ganti layar misalnya tidak muncul diinformasikan. Ya. Jadi andaikan datanya hanya ini saja, 10 data ini. Sebut ya. Nah, bagaimana kita mengujinya? Kalau kita eh, menggunakan Microsoft Excel misalnya. Eh, saya tidak tahu, mudah-mudahan add-in yang apa namanya diperlukan untuk ini sudah pernah saya kirim. Nah, kita dalam Excel ini ada bisa ditambahkan namanya add-in, ini gratis ini ya. Namanya real statistik ini, namanya real statistik ya. Jadi kalau sudah kita install biasanya begini. Kalau kita buka Excel begini, pertama kalau nggak muncul di sini, kita bisa lakukan begini. ALT tekan ALT TI gitu ya. TI. Jadi TI gitu ya. Nanti muncul jendela add-in sini. Kemudian Excel statnya ini dimatikan dulu karena belum terupload gitu ya, belum terpanggil. Nah, jadi posisinya seperti ini. Kemudian dipanggil lagi ALT TI lagi, ALT TI gini. Kemudian restartnya ini dipanggil lagi supaya kalau add-ins ini kita buka, maka akan muncul di sini Excel start gitu. Nah, ini muncul kan. Nah, setelah itu baru bisa kita fungsikan ya, baru kita bisa berdayakan. Jadi untuk menguji normalitas data ini, anggap aja ini data atau respon atau error gitu ya, terserah pokoknya data error atau apa. Kita mau menguji 10 data ini apakah bisa dikatakan berasal dari distribusi normal atau tidak. Jadi kalau kita klik real statistik data analysis tool begini, ya, data analysis tool begini, di sini akan ada uh, descriptive statistic and normality. Ya, descriptive statistic and normality ini defaultnya muncul ini. Kemudian kita klik saja nih, kita klik OK ya. Kita klik OK, di sini sudah ada nih input ring. Di sini ada keterangan column headings included with the data. Jadi kita menyorot datanya termasuk nama ini dataku ini. Jadi kalau ini di sini ya, di sini kita klik mulai dari dataku ini kita tarik ke bawah begini sampai datanya habis. Nah, ini sengaja saya sampaikan yang sedikit. Tadi kan bahwa normalitas itu penting ya. Uji normalitas itu penting, uji asumsi normalitas itu penting kalau kita mau bicara statistiknya memang parametrik, statistik yang datanya ya berdistribusi normal gitu. Nah, ini ada statistik deskriptifnya, ada box plot, ada Shapiro-Wilk gitu ya. Ini Shapiro-Wilk itu sudah merupakan uji normalitas. Kalau kita mau tambahkan QQ plot juga boleh. Misalnya klik QQ plot ya. Ini juga untuk menguji normalitas tapi secara visual.
bukan secara angka statistik pengujian. Kalau yang statistik pengujian itu diantaranya ini, Shapiro-Wilk ya. Oke, kita klik, di sini C2 itu nanti outputnya mulai dari C2 di sini paling kiri. Kalau ini kita klik, nah muncul ya, muncul. Ini ada plotnya, plotnya ini kita geser kanan dulu. Jadi kalau ini kita kecilkan dulu begini, plot ini kita geser kanan dulu. Kali plotnya bukan itunya. Nah gini ya, oke. Box plotnya juga, misalnya box plot. Nah, jadi bentar, saya lebarkan dulu. Ingat cara melebarkan. Jadi setelah disorot begini, kita tekan Alt OCA ya, OCA begini. Nah, oke. Sekarang saya besarkan biar terlihat jelas ya, biar terlihat jelas saya besarkan dengan 150% misalnya. Ya. Oke. Nah, jadi gini. Ini deskriptif statistiknya. Jadi dataku ini ya, dataku ini punya rata-rata, min sekian, standar errornya, mediannya. Nah, ini mode-nya NI, not available. Kenapa not available? Karena masing-masing data ini muncul dalam jumlah yang sama. Nggak ada data kembali. Karena kita tahu modus itu adalah data yang paling sering muncul. Data dengan frekuensi paling tinggi. Jadi ini seperti biasa adalah statistik deskriptifnya. Jadi malah ada di sini ada rata-rata geometrik, rata-rata harmonik dan sebagainya ya. Selain rata-rata biasa. Ini min itu sering disebut dengan rata-rata aritmatik ya. Oke, ini ukuran kemiringan, skewness, ukuran kelansipan, kurtosis, ring adalah selisih antara maksimum dan minimum dan sebagainya. Kemudian di sebelah kanannya ini ya ada statistik yang digunakan untuk menggambar box plot tadi. Nah, jadi berawal dari minimumnya berapa, mediannya berapa, ya, maksimum minnya berapa. Terus ada Q1, Q2. Q1, Q2 itu kuartil 1, kuartil 2. Ya, Q1, Q3, kuartil 1, kuartil 3. Karena Q2 itu sebetulnya adalah median. Jadi median itu sering disebut juga Q2. Oke. Nah, ini sekaligus dengan add-ins-nya Xrealstat tadi muncul ya. Nah, kemudian, disinilah statistik yang digunakan untuk menguji apakah data kita berdistribusi normal apa tidak. Jadi hipotesis nolnya itu data berdistribusi normal. Jadi saya tambahkan di atasnya di sini ya, H0, data berdistribusi atau memiliki sebaran normal. Nggak peduli normalnya itu parameternya mu-nya berapa, sigma kuadratnya berapa. Ya. Mu-nya atau rata-ratanya berapa, variannya berapa. Yang jelas pokoknya distribusinya normal. Ya. Sedangkan tandingannya saya tulis di sini ya, H1, data tidak berdistribusi normal. Data tidak berdistribusi normal. Ya. Oke, nanti kalau digeser kanan di sini H1-nya itu. Nah, terus bagaimana statistiknya? Nah, ini statistik yang namanya Shapiro-Wilk ini, saya tidak cantumkan di sini rumusnya bagaimana ya, nanti bisa dicari sendiri pakai googling. Shapiro-Wilk ini menghasilkan nilai statistiknya itu 0,977. Sama aja kalau uji F menghasilkan nilai F berapa gitu kan. Ini statistik Shapiro-Wilk itu menggunakan notasi Wilks ya. 0,977 statistik. Ini ujinya ya. Statistik uji ya. Statistik yang digunakan untuk menguji H0 data berdistribusi normal lawan H1 data tidak berdistribusi normal menurut Wilks. Nah, apakah H0 diterima atau ditolak? Kita lihat nilai peluang di sini. Nilai peluang di sini kita lihat ya. Kriteria penolakan hipotesis nol kalau menggunakan p-value atau nilai peluang selalu bunyinya begini. Tolak hipotesis nol
Ya, tolak hipotesis nol apabila nilai peluang atau p-value ini lebih kecil dari taraf nyata pengujian. Taraf nyata pengujian sering disebut dengan alfa. Ya. Alfa ini taraf nyata pengujian. Saya kasih warna ungu. Taraf nyata pengujian 5% nih, 5% nih. Ini 95%. Tolak kalau nilai P itu lebih kecil dari ini, ya kan? Berarti karena nilai P lebih besar daripada alfa, ya, maka hipotesis nol, ya, hipotesis nol diterima atau tidak ditolak. Kan tolak kalau lebih kecil, kalau lebih besar ya nggak ditolak. Artinya bagaimana distribusi normal? Distribusi datanya, bagaimana datanya? Datanya berdistribusi normal. Di sini mengatakan apakah normal? Yeah. Yes, ya, yes itu artinya H0 diterima. Ya. Nah, jadi itu salah satu statistik yang digunakan untuk menguji normalitas data. Yang kedua namanya ini D'Agostino. Nah, ini D'Agostino. Ini nama statistik juga. Statistik ujinya namanya DA, singkatan dari D'Agostino. Nilainya pasti beda dengan ini dong, kan rumusnya beda. Ya. Dan nilai peluangnya juga beda karena statistik ujinya itu punya distribusi sendiri, maka nilai peluangnya juga tidak sama dengan ini tentunya. Tapi yang penting, kriteria untuk penolakan hipotesisnya masih sama. Apakah nilai p-value di sini? Apakah nilai p-value di sini lebih kecil daripada taraf nyata pengujian atau alfanya? Kalau lebih kecil, ya ditolak. Kalau lebih besar, tidak ditolak. Nah, jadi sama ini. Ternyata statistik D'Agostino ini menghasilkan nilai peluang 71%. 71,98%, yang tentunya jauh lebih besar daripada alfa. Artinya, hipotesis nol diterima. Data berdistribusi normal. Atau dengan kata lain, bahwa kita punya data ini, yang hanya, walaupun hanya 10 ini, mestinya dasarnya yang kuning, ininya yang bukan kuning, gitu ya. Jadi ini bisa dikatakan data ini berdistribusi atau berasal dari distribusi normal. Jadi ini berdistribusi normal, gitu ya. Bahasanya gitu aja lah. Oke. Nah, itu kalau kita sudah diyakinkan dengan uji-uji statistik seperti ini, diyakinkan dengan uji statistik seperti ini, maka kita bisa menggunakan pengujian-pengujian atau inferensi-inferensi yang berkaitan dengan statistik parametrik. Maka ujinya hanya kalau enggak T, Z, ya, atau kalau menguji rasio dua varian F, atau bisa jadi Chi kuadrat kalau menguji satu varian. Jadi untuk meyakinkan bahwa datanya berdistribusi normal, kita juga harus menggunakan pengujian secara statistik. Ya. Pengujian secara statistik. Ya. Kita bisa pakai SPSS juga bisa, tapi bisa jadi SPSS itu tidak tidak ada beberapa statistik. Jadi tergantung yang buat, tergantung yang berprogram. Tapi yang namanya uji distribusi normal ini bukan hanya satu-satunya. Saville bisa ada D'Agostino, bisa ada yang lain. Ya. Kalau kita gunakan gambar, kita bisa punya apa yang namanya QQ plot. Ya. QQ plot. Q itu kuantil. Kuantil itu kuantil plot. Jadi datanya terpaksa diurutkan dulu gitu ya. Datanya diurutkan dulu. Nah, kalau kita menggunakan QQ plot, bahwa data itu dikatakan normal kalau kita plotkan begini, ya, data itu di sekitar atau bisa dikatakan hampir dekat dengan garis lurus ini. Garis lurus ini ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini garis lurusnya, pokoknya lurus lah. Jadi hubungan antara masing-masing ini kalau diplotkan itu lurus atau linier. Maka ini adalah indikasi bahwa data tersebut berdistribusi normal. Tapi kalau melengkung atau punya pola tertentu, itu tidak normal. Ya. Baik.
Ada yang ingin bertanya mengenai distribusi normal atau uji normalitas? Ya. Nah, ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau enggak, kita lanjutkan ke berikutnya. Ya, berikutnya adalah tadi sisipan aja normalitas itu. Berikutnya adalah kita ingin eh, mencari bagaimana hubungan antar variabel. Ya. Mencari apa? Mencari ukuran kekuatan dari variabel yang berpasangan. Ya, tentunya harus berpasangan gitu ya. Nah, kita tahu bahwa variabel itu, ya, tiap variabel itu skala pengukurannya bisa beda-beda. Ada yang nominal, ada yang ordinal, ada yang interval, ada yang rasio. Coba lihat, bagaimana kalau kita punya data yang masing-masing nominal. Ya. Misalnya begini, misalnya kita punya data nih, ya. Warna mata ya, kalau mata itu kan kalau di apa penilaiannya itu kadang kelihatan ada yang biru, ada yang coklat gitu. Nah, kita katakanlah hanya dua saja lah, biru sama coklat. Kita kenal biru sama coklat. Siapa tahu ada yang lain. Kalau mau apa namanya mau warna itu detail lagi bisa jadi coklatnya coklat seperti apa, birunya biru seperti apa gitu ya. Nah, kita hanya anggap saja hanya punya dua kategori, biru sama coklat. Baik ayah maupun ibu hanya biru atau coklat. Nah, oke. Jadi kalau eh, umumnya atau dalam kenyataannya bisa jadi karena kuesioner, karena masing-masing baris ini adalah respon dari setiap setiap individu misalnya ya. Ini hanya saya potong saja dua variabel yaitu warna mata ayah dan warna mata ibu ya. Dan asumsinya setiap warna mata itu hanya dua, biru sama coklat. Nah, kan bisa pasangannya biru-biru, biru coklat, coklat-coklat, coklat biru gitu ya. Nah, oleh karenanya andaikan diasumsikan misalnya ini ada 20 berapa? Ada 25, ada 25 pasangan, ada 25 data ya, responden. Dan ini sebetulnya datanya saya bangkitkan. Nah, saya bangkitkan, ini bangkitkannya dari sini. Jadi saya bangkitkan bilangan acak di antara 0 dan 1. Kolom pertama sebentar saya besarkan dulu biar kalau enggak kelihatan nanti ya. Oke. Nah, kolom J ini untuk mengacak apa namanya? Warna mata ayah. Ini warna mata ibunya gitu ya. Yang kolom K. Nah, jumlahnya ada 25, ada 25 bilangan acak. Di sini juga 25. Nah, kemudian untuk mengatakan biru atau coklat atau biru, saya gunakan kriteria begini. Kalau hasil pengacakannya misalnya nilainya kurang dari 0,5, maka coklat. Kalau antara 0,5 dan 1 berarti biru. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini nanti bisa dipelajari. Filenya saya kasih. Ini apa namanya? Caranya begitu. Nah, kalau cuma sekali aja nggak masalah. Cuma datanya ini data artinya statis. Kalau data statis nggak pakai rumus begini. Nah, nanti juga di sini hasilnya cuma sekali. Nah, ini datanya dinamis karena saya bangkitkan ya. Oke, katakanlah begini. Oke, kita sebetulnya ingin mencari terlebih dahulu membuat tabulasi silang. Warna mata ibu coklat biru kategorinya. Warna mata ayah coklat biru. Nah, ada berapa dari pasangan data ini yang coklat-coklat? Oh, 5. Nah, kita kan mau berusaha bagaimana mengolah datanya itu dengan menggunakan formula, ya, dengan menggunakan formula. Kalau manual bisa jadi salah. Atau kalau ada pergantian pengeditan di sini tidak berubah gitu ya. Nah, oke ya. Karenanya atau mungkin dianalogikan nanti kalau mau mengolah data yang lain. Bagusnya di sini kita beri array, kita buat array. Jadi misalnya
di bawah warna mata ayah ini kita sorot semua datanya gitu dan diberi nama warna mata ayah gitu ya. Ini kalau di ini warna mata ayah, cuma ini nggak bisa dilebarkan ya. Ini warna mata ayah. Yang ini juga itu. Ini juga kalau disorot ke bawah ini warna mata ibu. Ya. Oleh karenanya kita dengan mudah di sini menghitung berapa banyak. Coba bayangin aja kalau datanya ini bukan hanya 25 tapi ribuan ya. Dengan membuat array tentunya lebih mudah. Nah, oke. Jadi di sini caranya begini. Cara ngolahnya ya. Kita menghitung itu mencacah, count ya, perintahnya count. Count if bersyarat. Count-nya bersyarat. Syaratnya apa? Warna mata ayah. Nah, ini kalau karena kita sudah beri nama, kita panggil namanya saja. Nama apa? Nama array tadi ya. Warna mata ayah. Warna mata ayah apa di sini? Oke, di sini coklat gitu kan. Ini F4 ya, coklat. Kemudian pasangannya apa? Warna mata ibu. E5 di sini berapa ya? Jadi kalau ini kita enter, nah sudah berubah sekarang kan? Nah karena ini dinamis ya, karena ini dinamis. Nah, oke. Nah jadi caranya begitu. Nah kita awalnya membuat formula hanya di sini, ya. Tapi karena kita ingin mengkopikan ke sel-sel ini, ya, sel-sel ini, supaya tidak salah. Jadi kan ini kan coklat-coklat. Kalau di sini kan warna mata ibu coklat, warna mata ayah biru. Kalau di sini warna mata ayah coklat, warna mata ibu biru, gitu ya. Jadi makanya harus ada yang dikunci. Kalau di sini yang dikunci, ya, yang dikunci adalah barisnya. Sedangkan yang di sini yang dikunci adalah kolomnya, ya. Oleh karenanya sebelum dikopikan kita tulis dolar, ya, dolar sebelum baris 4 dan sebelum kolom E, ya. Nah, baru bisa dikopikan, ya. Nah, oke. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa apa namanya bersimulasi di sini. Yang jelas yang tidak berubah itu 25 karena data kita adalah 25. Jadi 25 ini di sini tidak acak. Ya, di sini tidak acak. Yang acak apa? Semua ini acak. Tergantung. Coba lihat kalau kita harus berada dalam sel yang kosong ya. Dalam sel yang kosong ini kita tekan kontrol copy atau kontrol C begini. Nanti ada klip-klip muter-muter itu. Setelah itu kontrol V ya, V. Jadi paste ya, begini. Pasti dia berubah. Ya, berubah begini, ya kan? Yang jelas di sini akan mengisi sesuai dengan banyaknya kategori warna mata ayah dan warna mata ibu itu frekuensinya ada berapa. Nah, sehingga karena di sini acak semua, maka jumlah baris dan jumlah kolom ini juga acak. Ya, juga acak. Tergantung mengacakan. Yang di sini tetap 25, nggak berubah. Yang jelas jumlah mendatar itu berapa, kalau dijumlahkan yang mendatar ini 25, jumlah menurun ini berapa, kalau dijumlahkan juga 25. Ya. Jadi caranya begitu. Ini kontrol copy paste. Dan ini manfaatnya untuk simulasi ya, untuk simulasi manfaatnya. Oke, oke. Nah, yang di sini itu adalah apa yang kita amati, ya, atau observasi. Ya. Sedangkan harapannya, ini ekspektasinya harapannya, ini pasangannya ya, harapannya di sini. Secara teori harapannya ini kalau masing-masing artinya masing-masing itu memiliki, jadi gini, kalau kita ingin melihat apakah ada asosiasi hubungan ya, kalau istilah untuk istilah korelasi untuk variabel nominal itu asosiasi atau dependensi, koefisien asosiasi atau koefisien dependensi. Sebetulnya sama aja korelasi, manfaatnya sama, mengukur keratan hubungan antar variabel. Di sini variabel warna mata ibu dan warna mata ayah. Nah, yang cara seperti ini juga sering digunakan untuk melihat
apakah variabel warna mata ayah dan warna mata ibu itu saling bebas atau saling independen atau tidak. Jadi uji independensi. Ya, oke. Nah caranya, jadi ini yang kita amati, yang merah ini yang kita amati. Nah, kalau independen secara ini kalau independen maka peluang atau nilai harapan yang digunakan untuk apa namanya menghitung statistik yang digunakan untuk menguji independensi itu caranya begini. Jadi 4,16 ini pasangannya ini coklat-coklat ya, cuman ini tadi nggak saya tulis, ini coklat biru gitu ya. Ini istilahnya nilai harapannya. Nilai harapannya ya. Jadi harapan atau kalau di sini dituliskan formulanya ini ya. EJL ini. E itu ekspektasi atau harapan. Nah, harapan nilai baris ke J kolom L ini sama dengan ini adalah banyaknya data yang masuk kolom J. Kolom baris sorry. Banyaknya data yang berasal dari kolom dari baris J. Ya, ini kolom L. Ini jumlah keseluruhan. N-nya jumlah keseluruhan. Jadi begini. 416 ini kalau dirumuskan begini. Kalau diterjemahkan dari formula tadi, jadi H5 N1 banyaknya data coklat, ya kan? Kali banyaknya data coklat berasal dari ini warna mata ibu ya, coklat ya. Ini F7 itu banyaknya warna mata ayah coklat. Kalau ini coklat-coklat ya, dibagi keseluruhan 25. Nah, karena formula ini akan kita kopikan mendatar dan menurun di sini, maka di sini ya kolom H harus dikunci. Dikasih tanda dolar sebelum H. Di sini baris ketujuhnya dikunci, ya, baris ketujuhnya F27. Sedangkan yang pembaginya, karena pembaginya harus selalu ini, maka yang dikunci ya baris H, ya kolom ya kolom H, ya baris 7. Dolar H, dolar 7 ya. Nah, jadi gini. Sehingga kalau mendatar ini kita jumlahkan juga sama dengan sini 13. Kalau di sini 12 ya di sini juga 12. Kalau jumlah kolom di sini 8 di 17 ini juga 8 17. Sesuai dengan simulasinya. Nah, ini misalnya simulasinya. Nah, balik ini yang 17 ini 8 ya. Ini 14 ini 11 ya. Oke. Selanjutnya untuk menghitung apa namanya statistik biasanya digunakan untuk menguji independensi itu gunakan statistik ini T ya. T ini maksudnya jumlah untuk semua baris, semua kolom ya. Pasangan OIJ, pasangan apa yang kita amati baris ke I kolom J dikurangi dengan nilai harapan atau yang namanya harapan atau apa? Ekspektasi baris ke I kolom J. Selisihnya ini dikuadratkan dibagi E, bagi yang bilangan yang belakang. Jadi kalau kita sudah dapatkan pasangan ini, 9 dengan 952, 5 dengan 4,48, 8 dengan ini, ya 7,48, 3 dengan 352, maka di sini kita tulis ya, formulanya ya. Jadi F5 dikurangi F9 dalam kurung pangkat 2 dibagi F9. O dikurangi E ya, dikuadratkan dibagi E. Nah, karena letaknya relatif sama ya kan, di sini pasangannya, di sini juga nggak usah pakai dolar-dolar, nggak usah dikunci, ya, tidak usah dikunci, kopikan ke sini ya. Setelah ini jumlahkan untuk semua baris dan semua kolom, artinya jumlah semua ini ya. Jumlah semua itu nilainya di sini pada saat ini 0,2017. Kenapa saya katakan pada saat ini ya, kalau kita tekan kontrol copy kontrol paste nilainya berubah lagi ya. Itu nilai T-nya. Ini nilai T-nya. Atau yang disebut dengan, biasanya kebanyakan buku menggunakan istilah nilai statistik Chi kuadrat. Di sini T, ya. Chi kuadrat atau T, terserah yang menggunakan formula yang mana yang maksudnya itu. Nah, oke. Kemudian ada berapa
statistik yang bisa kita gunakan untuk mengukur asosiasi. Yang pertama Kramer. Ini Kramer ya. Kramer ini tadi T-nya sudah kita hitung. T-nya sudah kita hitung. Formulanya adalah T dibagi N, ini banyaknya data, 25. R banyaknya baris, C banyaknya kolom. Mana yang minimum 2 sama 2 ya? Kan ini kan kebetulan 2 baris 2 kolom ya. Karena kebetulan 2 baris 2 kolom, ini mana yang minimum antara 2 dan 2 ya? Pasti 2. 2 dikurang 1, 1. Jadi ini T dibagi N kali 1. Itu Kramer ya. Untuk Pearson itu statistiknya bunyinya begini. Ingat ya, statistik adalah fungsi dari data. Tadi kita bicara data. Jadi asalnya data ini. T-nya sudah kita hitung. Dibagi N plus T, N-nya kita tahu 25. Ya. Jadi 0,96 saat ini ya, dibagi 25 ditambah 0,9615. Berapa nilainya diakarkan. Itu koefisien asosiasi Pearson. Sedangkan mean square nilainya T dibagi N ya, sama aja. Ini supro ini T dibagi N yang dikalikan akar banyaknya baris kurang 1 kali banyaknya kolom kurang 1. Kebetulan ini 2 min 1, 2 min 1. Ya, 2 min 1, 2 min 1 kan. Jadi 1 kali 1, 1 diakarkan juga 1, dikalikan N, ya N. Jadi T per N, kemudian diakarkan. Itu supro. Ya. Nah, jadi keempat statistik tersebut kita bisa peroleh. Nanti bisa diverifikasi sendiri. 0,0385, 0,1925 ini ya, ini koefisien asosiasi yang fungsinya serupa dengan koefisien korelasi dan mengukur keeratan hubungan antara dua variabel, antara variabel warna mata ibu dan warna mata ayah, karena keduanya adalah nominal, ya, skala nominal kan coklat sama biru, yang satunya juga coklat sama biru, maka kita gunakan statistik ini, ya. Nah, karena hanya 2 kali 2 di sini, karena biner sama biner, maka ada 3 statistik lagi, ya. Sebetulnya di luar sana ada lebih banyak lagi, tapi yang saya kenalkan ada 3, ya. Jadi bisa jadi ada lebih dari ini, ya. Nah, V, Yulkendal dan Ives-Simpson itu tidak menggunakan T. Tidak menggunakan T. Ini. Kalau T kan harus mencari E dulu ya, mencari nilai harapan pasangan observasi dulu. Kalau ini hanya ADBC ya. Berapa A-nya? A itu baris pertama kolom pertama, D baris kedua kolom kedua, B itu baris pertama kolom kedua, C-nya baris kedua kolom pertama. Jadi statistiknya yang menggunakan ini. ADBC dan jumlah baris, jumlah kolom. Jumlah baris pertama, jumlah baris kedua, jumlah kolom pertama, jumlah kolom kedua. Ya. Kalau ada indeksnya ini. Ya. Nah, menggunakan R5, R6, R7 itu untuk V, Yulkendal, dan Ives-Simpson. Jadi kalau datanya ini tadi, yang dimaksud dengan A itu ini. A itu 6 sini, B itu 9, C itu 6, D-nya 4. Jadi kalau A tambah D ya 6 tambah 4. Atau A kali D ya 6 kali 4 gitu ya. Nah, sehingga di sini kita hasilkan statistik koefisien asosiasi yang namanya V, Yulkendal, dan Ives-Simpson. Ya. Oke. Baik. Oke, kalau ada pertanyaan silakan di stop saja, tapi kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Jadi kalau sekali lagi ya, yang saya kasih warna dasar kuning ini kalau kategori dari variabel nominalnya itu hanya 2. Ini juga 2. Ya. Kalau kategori variabel nominalnya lebih dari 2, maka yang saya kasih warna dasar kuning itu tidak ada. Yang ada yang di atas ini. Jadi Kramer, Pearson, ini mean square, dan ini supro. Ya, oke. Oke, ada pertanyaan? Enggak. Tampilannya kelihatan nih.
Untuk meyakinkan nggak kelihatan apa enggak, saya out dulu, kemudian saya masuk sini lagi. Nah, sekarang masih kelihatan. Yes, you are screen sharing. Oke, 150%. Ya, nah, oke. Di sini datanya saya perbanyak karena kita tidak bicara normalitas, ya. Ini datanya ada berapa nih? 104 mungkin ya. 104 ya, pokoknya banyak datanya. Nah, ini kolom kolom O dan kolom P ya, kolom O dan kolom P. Nah, ini juga pengacakan ya. Kalau misalnya yang kolom O itu kalau menghasilkan bilangan antara 0 sampai sepertiga, maka itu kategori namanya 1. Kalau sepertiga sampai 2/3, 2, antara 2/3 sampai 1, 3. Ya, gitu ya. Tapi untuk yang kolom P ini saya gunakan untuk mengisi kolom, membuat kolom B ini, apakah dia 1, 2, 3, atau 4. Jadi bunyinya begini, untuk kolom A. Jadi kalau O2 lebih kecil dari sepertiga, maka nilainya 1. Saya beri nama 1, atau masuk kategori 1. Ya. Ini namanya menominalkan. Menominalkan itu membuat menjadi nominal. membuat menjadi nominal ya. Mau 1, mau apa dan sebagainya ya. Nah, kalau enggak lebih kecil dari sepertiga berarti lebih besar dari sepertiga. Tetapi Anda tanya lagi di sini. Kalau O2-nya lebih kecil dari 2/3, maka saya beri nama 2. Nah, kalau enggak 1, 2 berarti ya 3 gitu ya. Ini caranya. Nanti sekalian belajar untuk membuatnya di Excel dengan logika yang sama, siapa tahu. Nah, kalau ini saya bagi 4. Lebih kecil dari 1/4, 1 lebih kecil dari 2/4, 2 lebih kecil dari 3/4, 3 kalau enggak ya 4. Ya. Oke. Jadi ini sekali lagi, ini juga simulasi. Nah, saya udah beri nama di sini, ini namanya pertama. Ya, pertama, huruf besar semua, pertama. Sebetulnya dia tidak case sensitif. Pakai huruf kecil juga nggak masalah. Ya, ini pertama, ini saya beri nama kedua. Ya. Jadi bagaimana menghitungnya di sini sekali lagi. Kalau tadi sudah ada contohnya, kalau sekarang dari scratch ya, dari apa namanya, bagaimana buat rumusnya ya, sama dengan ya, jika gitu ya, jika bersyarat nih, count ifs ya, count itu mencacah, ifs bersyarat ya, count ifs. Di sini ditanya, yang muncul tebel itu kriteria ring one. Kriteria ring one adalah pertama. Begitu kita menulis pertama dan benar, maka di sini warna biru, di sini juga warna biru sebelah kiri. Oke, pertama kriterianya berapa? 1. 1 ya. Jadi kalau pertamanya 1, ya, kemudian kriteria berikutnya, kriteria range 2, kedua. Yang merah, yang merah, ungu di sini. Nah, keduanya nilainya berapa? 1. Ya. Kalau kita enter, itu menghitung banyaknya kolom A dan kolom B yang pasangannya 1-1. Ya, 1-1. Ada berapa banyak? Nah, di sini ada 9. Pada saat ini ada 9. Ya. Sehingga ini jumlah mendatar atau jumlah baris dan jumlah kolomnya 9. Karena yang lain belum ada jumlahnya. Nah, oke. Nah, untuk bisa dikopikan dan tidak salah hasilnya ke sel-sel yang lain di sini, ada 11 sel lagi, maka sebelum dikopikan kita harus edit. Kita harus edit di sini ya. Untuk yang pertama itu E4. E4 ini berarti yang dikunci adalah kolom E-nya. Kolom E-nya dikunci. Sedang yang kedua ini F3 yang dikunci adalah 3-nya. Yang dikunci kasih tanda dolar adalah 3-nya. Baris ketiga. Artinya sebelum angka 3 kita kasih tanda dolar ya. Nah, setelah itu kita kopikan. Kita kopikan ke bawah kanan ya. Oke. Maka akan kita dapatkan hasil seperti ini.
Ya. 104 datanya. Ya. Datanya ada 104 yang terdistribusi seperti ini. Ya. Ingat ya, yang kuning ini acak, yang kuning ini random. Kita tidak tahu setelah kita membaca datanya ini baru kita hasilkan di sini. Ya. Yang jumlahnya tidak pernah berubah adalah yang 104. Karena ini fix datanya 104. Karena yang kuning itu kita tidak tahu apa namanya sebelumnya, setelah membaca ini baru tahu, maka jumlah mendatar dan jumlah tegak ini juga atau vertikal ini juga baru diketahui kalau kuningnya diketahui. Ya. Makanya disebut dengan perubahan acak, variabel random. Jadi variabelnya random. Oke. Nah, oke. Jadi kalau ini kita, jadi kursornya kita letakkan di kolom atau sel yang kosong, kita tekan Ctrl copy, Ctrl V begini, Ctrl C, Ctrl V, dia akan tetap ya akan berubah untuk keperluan simulasi ya kan, berubah terus. Yang nggak berubah 104-nya. Oke? Oke. Nah, bagaimana kita menghitung pasangannya? Ini kalau ini tadi observasi ya, ini observasi ya. Kita sekarang menghitung ekspektasi, harapannya. Nah, harapannya itu digunakan formula tadi. Sama dengan ya. Total baris ini kan baris satu nih, total baris satu di sini pada saat ini observasi ini dikalikan ini total kolom satu ya dibagi dengan total keseluruhan. Itu ya. Rumusnya gitu dulu. Oke. Nah, kemudian sebelum dikopikan ke yang lain itu dilihat di sini formulanya ya. Nah, di sini J4 ini di atasnya ini ya, J4 ini ya. Jadi yang dikunci adalah kolom J. Kita kan ini kan J itu total baris ya. Jadi kolom J-nya di dolar J, tambahkan dolar di depan J. Sedangkan yang di sini baris ketujuhnya. Baris ketujuhnya, angka-angka ini yang kita pakai. Jadi F-nya dikasih angka 7 sesudahnya. Jadi F dolar 7. Sedangkan 104 ini dibagi sebagai membagi untuk semuanya. Jadi baik J dan angka 7-nya kita kasih tanda dolar. Oke. Baik. Kemudian kita kopikan. Kita kopikan. Nah, kalau kita mau digitnya dikurangi ya nanti bisa setelan di sini atau langsung round, tapi jangan round. Nanti errornya terlalu banyak. Begini ya. Kemudian nih ekornya kita kurangi, jilidnya cuma 3 aja atau 4 aja terserah. Yang jelas kalau tetap dijumlahkan mendatar, jumlah di sini sama dengan di sini sama. Kalau kita jumlahkan menurun, ini tetap sama dengannya di sini. Ya. Oke. Nah setelah itu untuk menghitung T tadi kita gunakan. Oke. Apa yang kita amati pada sel 11 di sini ya. Jadi sorry ini kan biar kelihatan nih ya. Jadi 11 ini 11 dikurang di sini. Nah, ya dikurang ini. Nilainya berapa dalam kurung ya, dikuadratkan dibagi nilai nilai di sini ya. Oke. Nah, kita dapatkan nilai di sini. Dapatkan nilai 0,00855. Ingat, ini tidak perlu dikunci karena letaknya relatif. Pasangan di sel baris 1 kolom 1 di sini juga baris 1 kolom 1. Nah, oke ya. Karena sama-sama seperti itu kita kopikan aja langsung tidak perlu dikunci. Oke. 3 baris 4 kolom. Nah, kemudian 3 baris 4 kolom ini yang kita jumlahkan sebagai nilainya sebagai T. Nilai T. Jadi ini T-nya adalah jumlah kesemuanya ini. Oke. Nah, nilai T-nya ini. Oke. Nah,
Selanjutnya kalau misalnya kita mau menghitung R1, R2, R3, R4 ya tinggal masukkan formulanya ya. Jadi misalnya ini saya kasih biar biar nggak berubah-ubah ini, misalnya saya kasih nilai T ya. Saya beri nama nilai T. Dalam satu file tidak boleh ada dua nama yang sama. Jadi nilai T saya beri ya. Nah, biar biar saya gampang gampang ininya apa di sini ya, menghitungnya. Oke. Ini R1. Ini sama dengan nilai T kan gitu ya. Dibagi dibagi. Nah, N N-nya berapa tadi? N-nya ini 104 ya. 104. Nah, yang dikalikan dengan minimum mana? Ini kan? Oke. Saya beri nama min ya, minimum dari ini adalah count. Nah, banyaknya ya, banyak data ini. Oke. Ada count A. Kalau count A itu menghitung banyaknya sel yang tidak kosong, tetapi bukan angka. Ya, count A ya. Count A itu yang bukan angka. Mana yang lebih kecil? Count itu ya, atau count A dari ini. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Mana yang lebih kecil, 3 atau 4 gitu. Kasarannya, mudahnya begitu ya. Ini, nah, gini dulu, kurang 1. Kurang 1, kemudian B, kurang lagi ya. 0,032. Oke, 0,032. Kalau misalnya yang R2 ini lebih mudah ya, angka gitu kan. SQRT, nilai T ya, dibagi banyaknya data ini N 104 yang ditambah nilai T. Kan gini. Oke. 0, itu ya. Apalagi ini teman, cuma nilai T dibagi nilai T dibagi N. Nih. Ya kan? Dan seterusnya. Ini sama aja, teman. R4-nya nanti juga bisa dicari. Oke, itu apakah ada pertanyaan? Jadi R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 tadi namanya koefisien asosiasi yang fungsinya sama seperti koefisien korelasi, tetapi karena ini untuk data-data yang skala pengukurannya, ya variabel-variabel yang skala pengukurannya nominal. Oke ya, skala pengukurannya nominal. Nah, bagaimana kalau bukan nominal? Kalau bukan nominal, berarti bisa ordinal, bisa interval, bisa rasio. Oke? Oke, kelihatan nih. Oke, untuk meyakinkan saya keluar dulu, masuk lagi ke Excel. Oke. Nah, oke ya. Oke. Saya perbesar biar kelihatan. 150%. Baik ya. Andai kan kita punya data ini, berat badan, tinggi badan. Kita tahu berat badan itu skalanya rasio, ya. Ini rasio, ini rasio. Jadi kalau kalau benda A beratnya 5 kilo dan benda B beratnya 10 kilo, maka benda B 2 kali lebih berat daripada benda A. Jadi itu skala rasio. Demikian juga tinggi badan juga skala rasio. Nah, cuman ini tadinya sih seperti tadi simulasi, tapi ini sudah saya matikan. Artinya ini sudah data ya. Ini data data
apa namanya buatan ya, data buatan. Ini kalau ini ada misalnya ada si A berat badannya 73,75 kilo, tinggi badannya 150. Si B, ya, si C dan sebagainya. Ini jumlah datanya ada 20. Jumlah datanya ada 20 ya. Oke. Nah, kalau kita punya data dari skala pengukuran rasio seperti ini, skala pengukuran rasio seperti ini, maka kita bisa menggunakan koefisien korelasi biasa, ya, formulanya ini. Ya. Dan kali kalau misalnya bikin proposal thesis ini bisa bisa dikopikan begini, pindahkan ke paste ke Microsoft Word ya. Ini juga. Ini sering disebut dengan Pearson, koefisien korelasi Pearson atau Pearson Product Moment Correlation. Produk itu hasil kali. Momen, ini momen nih. Ini momen kedua ini kalau hanya yang pertama saja ini momen pertama. Ya. Karena pangkatnya ini, ya pangkatnya ini menunjukkan derajat momen. Ini momen kedua, ya. Nah, makanya disebut hasil kali momen. Ini momen dikalikan. Pembagian itu juga pengalian, ya, perkalian yang terbalik ya. Jadi ini di apa namanya pertama kali dipopulerkan oleh si Pearson. Makanya sering disebut dengan Pearson Product Moment atau korelasi biasa. Korelasi biasa. Ya. Oke. Nah, Excel, saya akan awali dengan Excel dulu ya. Excel ini sebetulnya kalau korelasi Pearson ini sudah difasilitasi. Ya. Bagaimana mengukur kekuatan hubungan antara variabel berat badan dan tinggi badan ini? Ya. Kalau data kita ini data populasi, maka notasi ini row, notasinya ini row benar, ya. Notasinya row. Row itu untuk notasi korelasi. Tapi kalau data kita itu misalnya datanya sampel, istilahnya sama. Hanya ini jangan digunakan row tapi R kecil, ya, R kecil Romawi. Jadi itu koefisien korelasi sampel. Formulanya sama, nggak masalah. Hanya notasinya saja yang beda. Jadi caranya kalau hanya menghitung nilai itu ya cuma Corel gini saja. Corel gitu ya. Begitu Corel kita nulisnya benar, kalau kita kasih kurung buka menghasilkan atau si Excel memberikan sintaks seperti ini, berarti perintah kita ini benar. Ada di Excel. Oke. Terus array 1. Array 1-nya apa? Array 1-nya ya misalnya kalau belum diberi nama ya disorot seperti ini, disorot ya. Disorot gitu. Misalnya. Oh, ini sudah diberi nama nih, arraynya berat badan. Jadi ya, oke, berat badan aja langsung ya. Misalnya gini, berat badan. Ya. Nama array tidak boleh ada spasi. Ya. Kalau ada garis bawah ini bukan spasi. Ya. Nah, variabel keduanya ya tulis saja. Siapa tahu namanya tinggi badan. Tinggi badan. Oh, benar juga tinggi badan. Nah, gitu ya. Bisa bisa tinggi badan dulu, berat badan belakangan bisa, sama aja. Ya. Korelasi ya. Oke. Min 0,26. Ini ukuran keratan hubungan. Tapi sebetulnya ada juga namanya bisa jadi sudah pernah saya jelaskan. Ini covariance ya. Covariance. Karena itu kalau itu sampel S ya. Covariance gitu ya. Nah, antara berat badan dan tinggi badan. Oke. Nah, nilai kovariannya min 17. Nilai kovariannya. Nah, kalau kita menggunakan kovarian, maka satuan pengukurannya harus dimasukkan. Jadi gini, berat badan misalnya kilogram, tinggi badan sentimeter ya. Jadi ini harus satuannya kilogram sentimeter misalnya atau sentimeter kilogram terserah mana yang dulu ya. Nah, tapi kalau korelasi tidak. Korelasi tidak perlu mencantumkan satuan pengukuran. Karena apa? Coba lihat.
dari formula ini. Di sini sentimeter, di sini kilogram atau sebaliknya. Ya. Di sini juga sentimeter kuadrat, kilogram kuadrat, tapi diakarkan jadi sentimeter kilogram. Di sini sentimeter kilogram, di sini sentimeter kilogram, maka satuannya hilang. Ya, satu. Yang kedua, tanda min. Tanda min itu berarti antara berat badan dan tinggi badan ini hubungannya negatif. Kalau berat badannya semakin bertambah, tinggi badannya turun. Data ini loh, tidak usah diprotes data ini. Saya hanya maknai angka. Jadi min itu artinya hubungannya berlawanan. Kalau plus ya hubungannya searah. Kalau tinggi badan naik, maka berat badan cenderung naik juga. Setidaknya pada kisaran angka yang dipelajari. Ya, catatan dalam hal ini setidaknya pada kisaran data yang dipelajari. Nah, kalau kita perhatikan bahwa, dan tadi juga ini saya bangkitkan, bahwa nilai di sini itu untuk berat badan itu di antara 50 sampai 80. Nggak ada di sini yang berat badannya lebih dari 80. Tadi sangat saya bikin. Yang kedua, bahwa tinggi badan di sini tadi saya buat minimal itu 150, maksimalnya 180. Makanya hati-hati dalam membahas angka-angka itu, ya, angka-angka seperti ini, harus ditambahkan pada kisaran data yang dipelajari. Kan kita nggak pelajari data berat badan yang di bawah 50 di sini, ya, atau di atas 80. Demikian juga tinggi badan yang di bawah 150 dan di atas 180. Nah, gitu. Jadi itu sudah mempersempit cakupan pembicaraan supaya tidak menjadi debat kusir. Gitu. Oke. Jadi ini yang pertama. Jadi namanya Pearson Product Moment. Lebih tepat digunakan untuk korelasi dari skala pengukuran rasio. Atau bisa jadi interval. Ya. Paling tinggi kan, hierarki paling tinggi skala pengukuran itu rasio. Di bawahnya interval. Ya. Kayak suhu, ya, itu interval. Oke. Skala pengukuran Richter, yaitu interval, bukan rasio. Oke, nah bagaimana kalau skala pengukurannya ordinal atau diordinalkan? Tahu istilah diordinalkan ya? Diordinalkan itu dibuat menjadi ordinal. Jadi kalau ini berat badan, ini rank berat badan. Ini tinggi badan, ini rank tinggi berat badan. Rank tinggi badan, sorry. Nah, karena datanya adalah berasal dari data yang kontinu. Ini kan aslinya kalau nggak saya potong, ini digitnya bisa lebih dari 2. Nah, kalau kita bicara variabel kontinu, maka kemungkinan untuk mendapatkan angka yang sama, itu peluangnya bisa dikatakan 0. Nggak ada 2 orang yang tinggi badannya sama persis. Coba kalau ukuran tinggi badan itu misalnya digitnya tidak sampai hanya 2. 100 digit di belakang koma. Ya. Emang ada ukuran-ukuran yang digitnya belakang koma itu bukan hanya 2? Ada. Kalau kita meluncurkan satelit, itu kalau hanya 2 digit di belakang koma begini, satelitnya melenceng. Bisa melenceng, tidak sesuai sasaran. Maka untuk perhitungan-perhitungan, misalnya peluncuran satelit dan sebagainya, digitnya itu bisa sampai 300 di belakang koma. Nah, itu. Nah, kita pakai yang 2 koma aja. 2 digit belakang koma. Ya, di sini ranking ya, meranking. Meranking apa ini? Oke, 73,75 itu kalau diurutkan di sini, diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar, urutan berat badan ini, urutan keberapa? Nah, ini formulanya ya. Ini sambil belajar Excel nih. Ya. Nah, formulanya begini. Rank AVG. AVG itu siapa tahu ada yang datanya sama. Kalau sama ya tidak rata-ratakan. Nah, karena tadi sudah saya bilang
kemungkinan untuk mendapatkan data yang sama itu sangat kecil. Jadi A2 itu 73,75. Kalau dilihat dari array berat badan itu, diurutkan secara menaik, satu itu menaik ya, dari tiga besar, itu urutan berapa? Ternyata dia urutan ke 17. Ya. Yang di sini 54,4 urutan ketiga. Nah, ternyata yang urutan terkecil itu ini yang terkecil, 51,62. Kalau ada angka lebih kecil lagi, lebih kecil dari 51,62, berarti ini salah. Ya. Oke. Jadi ini perankingan, ya. Dalam artian di sini bahwa data ini diordinalkan. Diordinalkan itu dibuat menjadi ordinal, urutan, ya kan? Urutan. Mana yang terkecil, mana yang terbesar dan sebagainya. Nah, kalau datanya diordinalkan, maka ya, maka bagaimana kita menghitung? Ya. Kita bisa menghitung dengan perintah Corel tadi. Corelnya yang digunakan untuk menghitung apa namanya yang tidak diordinalkan. Nah, nilainya di sini ya, menjadi min 0,25714. Nah, padahal kalau tidak diordinalkan pakai data yang ini, min 0,26235. Ya. Tandanya sama, nggak masalah, tandanya sama. Nah, yang kedua ini ya, kalau kita lihat, nih kita lihat ya. Jadi di sini X-nya diganti dengan rank-nya dan sebagainya, ya. Itu bisa disederhanakan formulanya menjadi sini. Ya. Nah, itulah yang dipakai untuk menghitung korelasi dari data yang sifatnya atau dari data yang diordinalkan. Diordinalkan itu tadinya bukan ordinal. Tadinya bisa interval, bisa rasio, dibuat menjadi ordinal. Ya. Maka korelasinya namanya Spearman. Menggunakan konsep rank, menggunakan konsep peringkat. Ya. Nah, Spearman menggunakan notasi row. Nah, ini juga row juga. Ya. Karena memang Spearman ini sebetulnya adalah mengadopsi Pearson product moment itu yang masing-masing data X-nya ini atau data Y-nya ini, bukan atau, baik data X dan data Y-nya ini, dua-duanya diganti dengan peringkat, rank. Sehingga formulanya menjadi yang di atas ini, atau ini. Ini sama dengan ya, bukan ini. Bukan. Jadi, kalau dihitung, sama seperti tadi. Ya. Itu menggunakan konsep peringkat. Ada satu lagi yang namanya ukuran, nanti kalau buka SPSS itu selain Pearson, Spearman ada namanya Kendall. Biar saya kenalkan dulu. Si Kendall ini menggunakan konsep yang namanya konkordan atau diskordan. Jadi misalnya begini. Nah, ini 73, ini 150 ya, 73 dan 150. Bagaimana data kedua dan data ketiga ini berhubungan? Dari 73 ke 54 ini turun. Ini turun kan? Ini turun. Sedangkan dari 150 ke 5153 itu naik. Nah, dia diskor. Dia tidak sejalan. Tidak sejalan. Satunya turun, satunya naik. Maka ini terjadi ada satu pasang data, ada sepasang data yang diskordan. Ini data ini dan data ini ya, pasang data. Kalau 73 dan 68 ini turun, ini juga naik ya. Atau dibalik. Dari 68 ke 75 naik, dari 158 ke 150 turun. Itu diskordan. Ya. Tapi kalau 57 ke 51 ini turun, 157 ini juga naik. Ini juga diskordan ya. Mana? Ini yang ini. Dari 68 ke 57 turun. Dari 158 ke 157 turun. Atau kita melihatnya dibalik, 57 ke 68 naik, ini naik. Nah, kalau sama-sama naik atau sama-sama turun disebut dengan konkordan. Nah, banyaknya pasangan yang diskordan dikurangi banyaknya pasangan yang konkordan
dikurangi banyaknya pasangan yang diskordan, ya, nilainya berapa, dibagi dengan banyaknya semua pembandingan. Ya. Jadi kalau ini ada 20, maka banyaknya pembandingan adalah kombinasi 2 dari 20. Kombinasi 2 dari 20 itu 20 kali 19 dibagi 2. Nah, berapa itu? 190 pembandingan. Kan banyak. Kalau pakai komputer masih sebentar. Kalau pakai kalkulator ya bisa berjam-jam, ya. Oke. Itu konsep yang ketiga yang namanya Kendall. Yang namanya Kendall, oke? Oke. Oke, akan saya bawa dulu ke, sorry, ini ada yang chat ini. Izin. Kok nggak pernah ada izin ke depan. Oke. Saya bawa ke, bentar ya. Pearson. Nah, Pearson. Nah, ini Pearson. Nah, oke. Ini kalau ada apa-apa tuh nanya Mbak Wiki ini. Ini koefisien korelasi Pearson, ya. Koefisien korelasi Pearson. Ini gambarannya. Gambarannya kalau kita lihat korelasi rho. Ini notasi untuk populasi, ya. Kalau untuk sampel ya R kecil, sama aja nih. Kalau sama dengan +1, nomor 1, artinya semua data itu dalam satu garis. Kalau -1 juga satu garis, tapi kalau +1 arahnya naik searah, ini yang berlawanan arah tadi. Kalau ke sana itu naik, ya variabel pertama, tapi variabel kedua turun, ya kan? Kalau ini baik variabel pertama maupun kedua sama-sama naik. Tuh. Jadi negatif itu seperti ini, arahnya turun. Sedangkan positif arahnya naik. Ya. Kalau seperti ini korelasinya 0. Variabel yang saling bebas, kalau X1 dan X2 ini saling bebas, maka korelasinya sama dengan 0. Ya. Tetapi korelasi sama dengan 0 tidak serta-merta kedua variabel itu harus saling bebas. Jadi jangan dibalik. Yang benar, jika X1 dan X2 saling bebas, maka korelasinya sama dengan 0. Ya, itu ya. Ini berbagai gambar kalau ini korelasi 1 seperti ini korelasi ya. -1 seperti ini ya, ini ke bawah. Kalau seperti itu 0. Nah, ini 0, ini 0 ya. Ini 0 semua. Kalau datanya diplotkan seperti ini 0. Ini juga 0. Karena mau garisnya kemana aja ini, ya kan? Oke. Oke. Nah, untuk menguji signifikansi bahwa korelasinya signifikan apa tidak, kalau dia Pearson, atau kalau kita menggunakan koefisien korelasi Pearson, maka statistiknya adalah, ini koefisien korelasi Pearson ya, ini kan menggunakan R, berarti ini sampel, ya, tidak masalah, sama persis. Ya. Nah, untuk mengujinya kita entah di sini ada apa enggak. Ya. Untuk mengujinya, using permutation, standard error. Nah, ini statistik uji, untuk statistik yang digunakan untuk menguji koefisien korelasi Pearson. Itu sama dengan 0 atau tidak. Ya. Ini koefisien korelasinya. Bukan koefisien korelasinya, tapi statistik ujinya, statistik yang digunakan untuk menguji apakah korelasinya signifikan atau tidak. Kalau tidak, itu bisa dikatakan sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, kalau datanya tidak normal, kita bisa menggunakan apa namanya fungsi ini. Oke. Kita stop dulu atau ganti, tadi Pearson, sekarang Spearman, tapi untuk meyakinkan saya buka dulu, tutup dan buka tutup ya. Nah, ini yang Spearman ya. Oke. Spearman rank correlation ya, Spearman rank correlation. Dari wiki jelas ya.
eh, formulanya sama seperti yang saya tulis tadi. Ada ini ya. Ini formulanya. Nah, kemudian sebetulnya kenapa saya buka ini itu untuk melihat eh, statistik pengujiannya. Kalau di tempat saya belum saya tambahkan. Jadi statistik pengujiannya itu apa? Itu bagaimana gitu ya. Nah, ini menggunakan bisa T, bisa F kayaknya. Nah, ini T juga ya. Oke, bisa T, bisa F. Oke. Nah, satu lagi Kendall. Oke, Kendall. Ini Kendall regulation. Kendall. Kendall itu sebetulnya ada A, B, C. Tapi yang umum itu A. Yang formula kita tadi itu Kendall A. Biar tahu aja bahwa Kendall ada 3 ya. Ini banyaknya pasangan yang konkordan dikurangi banyaknya pasangan yang diskordan dibagi banyaknya pembandingan. Ya. Itu formula kita. Ya. Oke, ini statistik yang digunakan untuk menguji. Statistik yang digunakan untuk menguji ini statistiknya. Ya. Tahu A, Kendall A itu ini yang kita pakai. Kita tidak pakai yang B atau yang C. Ini yang B atau yang C. Setidaknya saya kenalin aja biar tahu bahwa Kendall itu ada 3. Gitu. Nah ini statistik ujinya kita menggunakan statistik Z ini ya. Oke. Kalau mau itu. Tapi yang jelas kita apa namanya kita kembali dulu ke Excel ini untuk menunjukkan bahwa apa yang kita punyai di add-ins-nya X Real Stat itu ada statistik yang digunakan untuk pengujian ya. Ya pengujian. Oke. Pertama nanti saya tumpangkan di situ ya. Kalau kita sudah membuka add-ins-nya Real Stat ini, ya, add-ins-nya Real Stat, ya, data analisis, ya, di sini ada core ya, ada jendela core ini correlation test. Ini kita klik ya, oke. Muncul jendela one sample correlation. Nah, ini alfanya setengah, kalau mau diganti 1% jadi ganti saja. Kolom heading included with the data. Jadi data kita menyorotnya datanya harus termasuk judulnya. Jadi gini, termasuk berat badannya itu, berat badan disorot ke bawah. Ya. Oke. Kemudian di sini tinggi badan disorot ke bawah juga. Tinggi badannya dimasukkan itu sebagai ini kolom heading included with the data ya. Nah, oke, kalau Pearson kita klik Pearson. Ini tadi kita letakkan di J11 ya. Kita klik OK. Nanti kalau yang lain Spearman ya klik OK. Kendall ya klik OK ya. Nah, ini kita timpa karena tadi sebetulnya saya sudah mengerjakannya di situ. Hasilnya seperti ini. Ini statistik pengujiannya dan nilainya. Nah, sebetulnya dia muncul semua di sini. Pearson-nya ada, Spearman-nya ada, Kendall-nya ada di sini. Ya, tiga-tiganya ada. Tetapi ini pengujian untuk Pearson dengan alfa 5%, ya. Dua arah artinya kan korelasi bisa positif, bisa negatif. Apakah dia sama dengan 0? Kalau hipotesis 0 yang diuji adalah korelasinya sama dengan 0. Nah, kalau tidak berarti ya bisa negatif ke arah negatif, bisa ke arah positif, tapi tidak sama dengan 0. Menjauh dari 0. Oke. Nah, ini nilainya ini. Oke. Tadi saya bilang ini ada 2 tes T, satunya Z. Oke. Tidak masalah. Nah, sekali lagi yang kita lihat adalah nilai peluang. Yang selalu kita baca adalah nilai peluang. Sorry. Ya. Oke. Nih. Kenapa? Yang ini yang kita bandingkan dengan alfa. Ini 26,38%. Lebih besar dari alfa, hanya 5%. Maka hipotesis 0 ditolak. Padahal hipotesis 0 diterima. Karena lebih besar ya. Jadi tolak hipotesis 0 kalau nilai peluang lebih kecil dari alfa. Karena nilai lebih besar daripada alfa, maka hipotesis 0 diterima. Hipotesis 0 bunyinya korelasinya sama dengan 0. Ya, jadi korelasinya sama dengan 0. Ya. Baik kalau kita pakai uji T maupun uji Z. Ya, ini ada Z mungkin ada penyesuaian tadi ya.
sama-sama. Nilainya mirip 0,26. Satu 0,264, satunya 0,268. Ya. Nah, dengan cara yang sama, kalau kita pilih tadi itu Spearman, bukan Pearson, maka yang muncul di bawahnya adalah ini. Tetap, ketika statistik ini muncul, Pearson, Spearman, Kendall ini muncul. Tapi pengujiannya adalah pengujian Spearman. Nah, pengujian Spearman di sini sekali lagi yang penting kita baca nilai peluangnya. Berapa nilai peluangnya? Bandingkan dengan alfa. Bandingkan dengan 5%, ini 27%. Lebih besar, berarti H0 diterima. H0 diterima artinya korelasinya sama dengan 0. Ya kan? Nah, dengan cara yang sama, yang ketiga, kalau Kendall. Kendall ya. Alfanya sama, T-nya sama. Sekali lagi, yang di sini tetap sama tadi. Ada Pearson, Spearman, Kendall. Artinya min 0,15 ini bisa nggak dibuat dikatakan sama dengan 0? Bisa nggak yang di sini bisa dikatakan sama dengan 0 gitu ya? Nggak, masih nggak signifikan kalau salah. Nah, ini nilai peluangnya juga. Tambah gede lagi 0,33 ini. Ya. Nah, artinya apa? Baik Pearson, Spearman, ya, baik Pearson, Spearman maupun Kendall itu mengatakan hipotesis 0 diterima. Artinya korelasinya sama dengan 0. Oke? Korelasinya bisa dikatakan sama dengan 0. Ada pertanyaan? Itu juga bisa dilihat begini misalnya. Ini adalah batas bawah, batas atas. Tadi nilai korelasi secara Pearson ini min 0,26. Ya, min 0,26. Nah, ini selang kepercayaannya. Kalau selang kepercayaan itu ya batas bawahnya negatif dan batas atasnya positif, maka selang kepercayaan itu mengandung angka 0 atau angka 0 ada di situ. Nah, karena angka 0 ada di situ, maka hipotesis 0 diterima. Ini juga batas bawahnya min, batas atasnya plus, ya kan? Hanya si Kendall aja yang tidak atau memang tidak menggunakan di sini batas bawah dan batas atas. Oke, ada pertanyaan yang mau diajukan?